Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dengan renungan harian Gereja Masehi Injili di Minahasa, edisi Selasa 22 Agustus 2023. Saya percaya sekalian kita dalam keadaan yang diberkati. Kita memuji Tuhan dan kita mau mengagungkan Tuhan karena Tuhan baik. Hari ini ada banyak tanggung jawab yang perlu kita lakukan. Karena sebelum kita memulai segala sesuatu dalam segala tanggung jawab kita mau datang pada Tuhan pagi ini, menikmati hadirat-Nya. Mari saudara, dengan sungguh kita angkat pujian ini. Jiwaku sungguh, jiwaku sungguh merindukanmu. Waktu pagi hari ku bangun cari wajahmu, karena kau telah menolongku. Di bawah naungan sayapmu ku bersuka cita. Yesus, ku cinta kau, cinta kau. Yesus, ku cinta kau, cinta kau. Yesus, ku cinta kau dengan segenap hati, dengan segenap hati. Saudara, kita bersyukur punya Allah dalam Yesus yang amat sangat mencintai kita dan mengasihi kita. Dia telah menolong kita dengan begitu luar biasa dalam perjalanan panjang melewati suka duka. Hari ini mari kita buktikan cinta kita kepada Dia untuk memperlakukan hidup ini dengan penuh tanggung jawab berdasarkan pada iman kita kepada Yesus, sehingga kita akan mengalami kemenangan dalam Dia. Mari kembali saudara, dalam kerinduan yang dalam kita angkat pujian ini dalam persiapan mendengarkan firman-Nya. Jiwaku sungguh merindukanmu. Jiwaku sungguh merindukanmu. Waktu pagi hari ku bangun cari wajahmu, karena kau telah menolongku. Di bawah naungan sayapmu ku bersuka cita. Yesus, ku cinta kau, cinta kau. Yesus, ku cinta kau, cinta kau. Yesus, ku cinta kau dengan segenap hati, dengan segenap hati. Salam sejahtera bagi kita semua. Kasih Kristus kira beserta dengan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku, pagi ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 6. Tapi sebelum membaca firman, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah memberikan Alkitab bagi gereja yang berisi firman Tuhan. Dari Alkitab kami tahu apa yang harus kami perbuat sebagai anak-anak-Mu. Sehingga kembali di pagi ini kami mau baca firman. Tuhan tolong dengan hikmat-Mu agar kami memahami apa yang harus kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, firman Tuhan
Dalam Efesus pasal 6, khususnya kita perhatikan ayatnya yang ke-14. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemarin, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita merenungkan apa yang kemudian Paulus katakan bahwa musuh kita bukan melawan darah dan daging, atau perjuangan kita bukan perjuangan fisik melawan seseorang, tapi perjuangan kita adalah melawan iblis. Menarik saudaraku, Paulus merumuskan kitab Efesus ini sebelum masuk pada pasal 6. Sebelumnya dia bicara bagaimana siapa kita, bahwa dulu kita hidup dalam kegelapan, tapi sekarang hidup di dalam terang. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan, dan kita menanggalkan manusia yang lama, dan saat ini kita mengenakan manusia yang baru. Berarti saudara-saudaraku, sebelum kita percaya Kristus, atau sebelum orang Kristen dalam bacaan Alkitab ini mengikut Kristus, mereka sebelumnya adalah orang-orang yang dibahasakan tadi hidup dalam kegelapan. Berarti Paulus mau mengatakan bahwa sebelum mereka percaya Kristus, bapa mereka adalah iblis. Tapi setelah mereka bertobat dan menerima anugerah keselamatan, menjadi manusia baru, hidup di dalam terang, mereka sekarang memiliki bapa yang baru, yaitu bapa yang diperkenalkan di dalam Yesus Kristus. Jadi secara otomatis, orang Kristen tidak lagi menjadikan iblis si pendusta sebagai bapanya, tapi sekarang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Nah, menjadi pertanyaan sekarang, jika kemudian sebelumnya kita hidup dalam kegelapan dan ikut kemauan iblis, dan sekarang kita sudah jadi orang Kristen, ikut Tuhan, apakah bapa kita sebelumnya atau si iblis yang kita sembah sebelumnya rela jika kita kemudian jadi pengikut Kristus? Tentu tidak. Di sini menariknya saudara, bahwa ketika kita jadi Kristen atau kita jadi ikut Tuhan, maka kita otomatis akan berperang dengan iblis yang sebelumnya kita ikuti keinginannya. Iblis akan berupaya supaya kita kembali kepadanya. Iblis akan berupaya supaya kita tidak ikut Tuhan. Sehingga Paulus berkata, ketika kita jadi manusia baru, disinilah perjuangan kita. Oleh karena itu, firman kita di saat ini mengingatkan kepada kita untuk apa? Berdiri tegap. Dua senjata dalam bacaan Alkitab ini diingatkan oleh Paulus. Ikat pinggang kebenaran dan baju sirah keadilan. Untuk melawan serangan iblis, Paulus bilang, kita butuh ikat pinggang, mengikat kita. Ya, ikat pinggang itu Bapak Ibu Saudara-saudara kan menguatkan baju yang di atas dan bagian bawah. Tapi dia juga mengikat pakaian kita yang kita gunakan supaya kita bisa bergerak dengan baik. Dan dengan demikian juga kita berbaju sirahkan seperti yang dilihat oleh Paulus pada tentara-tentara Romawi. Di sini senjata kita ada dua untuk bacaan ini, kebenaran dan keadilan. Nah, saudara-saudaraku, ketika bicara kebenaran dan keadilan, mungkin kita bertanya, masih relevankah dua hal ini diingatkan buat kita saat ini? Sedangkan dalam kehidupan kita, kita sering mengalami ketidakbenaran, ketidakadilan. Tapi disinilah anak-anak Tuhan diingatkan bahwa kita adalah pejuang-pejuang Kristus yang harus menghadirkan keadilan dan kebenaran. Bahwa kita adalah pejuang-pejuang Kristus yang harus memberikan keadilan kepada mereka yang membutuhkannya, memberikan kebenaran kepada mereka yang mencarinya. Jangan sebagai pejuang Kristus malah kita yang mencederai kasih Tuhan, sehingga kita bukan menjadi pejuang kebenaran dan keadilan, tapi sebaliknya kita menjadi pelaku dari ketidakadilan dan kebenaran di dunia ini. Tuhan memberkati kita menjadi prajurit-prajurit yang kemudian menegakkan keadilan dan kebenaran di muka bumi ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau ingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami hadir harus membawa kebenaran dan keadilan. Tolonglah kami agar jangan biarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang malah menjadi pelaku dari ketidakadilan dan ketidakbenaran. Menyusahkan dan menyulitkan orang lain, sehingga orang lain menjadi menderita karena perilaku dan tindakan kami. Ingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.